أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, untuk susunan acara pengajian malam ini tidak ada tema. Kami serahkan kepada para narasumber untuk mengambil temanya. Pertama, pembukaan. Kedua, lantunan hikmah Al-Quranul Karim. Yang ketiga, gubuk hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jakman. Yang keempat, impik-impik yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Mas Darwin, penggugah batin atau cahaya iman. Yang kelima, laporan panitia kurban yang akan disampaikan pertama oleh Bang Mulyana, yang kedua oleh Mas Bani. Yang kelima, Paraji Hati yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Om Irwan, yaitu Riado dan atau bukaan. Yang keenam, Munajat yang akan dipimpin oleh Mas Bani. Yang ketujuh, santapan jiwa dan istirahat bersama yang akan yang kedelapan, sambut fajar subuh berjamaah. Baik, langsung aja. Yang pertama, pembukaan yang saya buka ala kadarnya. Lanjut ke acara kedua, pembacaan lantunan hikmah Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Mas Tono. Waktu tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah jihadan lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya untuk membawakan Al-Quranul Karim. Akan saya bacakan surat Al-A'la serta terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syabih isma rabbika alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja mar'a fajalahu syan ahwa sanukri'uka fala tansha illa masyaallah
innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la ya'mutu biha wa la yahya hatta aflaha man tazakka wa yaqarasma rabbi fashala bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa innaha jalla fil ula sufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul adzim. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang kurang dan yang tersembunyi, yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu api neraka. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Tetapi kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, mukarramat wal muhtaramat, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pembina kita di Majelis YPPI Sejabat Apok sekaligus Ketua Umum Om Jenal beserta keluarga beliau, senantiasa kita munajatkan kepada Gusti Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dipermudah segala urusan-urusan beliau, dikabulkan hajat-hajat dunia dan akhirat beliau, dan juga senantiasa berada di dalam naungan kasih sayangnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kita ta'zimi bersama pembimbing kita di Majelis YPPI Sejabat Apok, Om Irwan, dan juga segenap keluarga beliau pun senantiasa kita munajatkan kepada Gusti Allah. Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan lahir maupun batin, diberi perlindungan, kasih sayang, karunia, ditambah keberkahan, nikmat, dan juga semoga selalu diberi kekuatan untuk bisa membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para pengurus di Majelis YPPI Sejabat Apok, jazakumullah ahsanal jaza, semoga Gusti Allah membalas kepada beliau-beliau semua yang senantiasa mengurus majelis ini dengan segala upayanya, diberi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan yang terbaik, dan juga dipermudah segala urusan-urusan beliau, dikabulkan hajat-hajat beliau semua. Juga mukarram wal mutarom, pembawa acara di kesempatan kali ini Bang Aris, kita doakan juga beliau semoga selalu senantiasa diberi kesehatan lahir batin, juga diberi kekuatan, juga selalu berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segenap para ikhwan, para akhwat, saudaraku kaum muslim dan muslimat, bapak-bapak dan ibu, bukan ibu-ibu, soalnya cuma satu ya, bapak-bapak dan ibu, yang semoga kita semua yang hadir dicatat oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian daripada hamba-hambanya yang diampuni segala dosa perdosaan, diterima iman Islam, dan semoga kita dikelompokkan ke golongan hamba-hambanya yang kembali kelak kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para pendahulu kita yang telah mendahului kita semuanya, baik Wahen, Waedi, Nurman, sampai ke Bapak, sampai ke Eyang, dan sampai ke atasnya. Semoga beliau-beliau semua diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagi ikhwan yang belum hadir, semoga diberi semangat, diberi keteguhan hati untuk bisa jejak hadir di majelis kita yang tercinta ini. Juga semoga beliau-beliau semua pun berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini, yang semoga setiap langkah kita menjadi kafaroh dari dosa perdosaan kita dan menjadi sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan
keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Jalul Asbiya wa Karamul Habaib, manusia pilihan yang paling agung di antara manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang paling mulia di antara para kekasih-kekasihnya Allah. Bilaulah junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua selaku umatnya bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau dan menjalankan ajaran-ajaran beliau, sehingga kita mendapatkan pandangan khusus dari beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini pembawa acara kehabisan tema, jadi diserahkan kepada pembicara yang kemarin udah nentuin tema, cuma yang ngasih pembahasan gak hadir, mohon maaf lahir batin. Ya ketiduran mulu, nggak tahu kenapa ini. Udah berapa kali pertemuan ketiduran. Biasanya ditelepon bangun, ini ditelepon berkali-kali nggak bangun. Istri juga saya tanyain nggak dengar, ya sudahlah. Hah? Kenapa Bu? Kayaknya nggak terima ya. Ya udur lah, termasuk udur ketiduran. Alhamdulillah kemarin kita sudah dikersakan Gusti Allah untuk menjalankan ibadah kurban, motong 8, domba 5, kambing 3 ya kan. Ya kedepannya kita punya hajat untuk bisa kurban sapi, ya insya Allah, dan kambing. Untuk kedepannya semoga dipermudah segala hajat-hajat kita, juga dikersakan, dimampukan oleh Gusti Allah untuk kita masing-masing bisa berkurban. Ya kurban itu maknanya dekat. Koruba ya kerubu kurbanan, artinya dekat. Menurut bahasa, kalau menurut syariat, menurut istilah yang memotong hewan tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kurban atau hikmah atau sesuatu yang bisa kita ambil diantaranya adalah bukan dari darahnya atau dari dagingnya. Kurban tersebut adalah merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta alam semesta. Ya bukti keikhlasan, bukti pengabdian kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan seberapa banyak, seberapa berat hewannya, seberapa mahal dagingnya misalnya. Tapi yang dinilai oleh Gusti Allah adalah ketaatan kita kepadanya. Yaitu sedikit atau sebagian daripada makna kurban. Mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semoga saya juga dulu pengen kurban. Ya dari dulu pengen berkurban. Cuma belum apa ya. Ya tetap salah sih, orang kalau mau kurban, niat kurban ya udah mempersiapkan jauh-jauh hari kan, nabung kayak gimana kayak seharusnya. Cuma ya alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan tahun ini ya termasuk ya golongan orang-orang yang berkurban, walaupun bukan pakai duit sendiri. Ya alhamdulillah nama saya dimasukin sebagai yang berkurban di tahun ini. Ya itulah sedikit pengertian atau makna yang bisa kita ambil daripada kurban, menyembelih hewan, kurban mengalirkan darah,
dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kita tarik ke dalam diri, tentunya ada sesuatu di dalam diri yang harus juga kita sembelih, harus juga kita potong, ya harus juga kita putus aliran pengaruhnya yang ada di dalam diri, ya diantaranya mungkin ego kita, emosi kita, pengakuan kita yang berlebih, merasa baiknya kita, merasa mulianya kita. Nah itulah mungkin sebagian yang memang harus kita sembelih, ya kita potong yang ada di dalam diri, karena hakikatnya ruh itu menginginkan sesuatu yang fitrah, ya kalau kata Om Ir seperti itu, ketenangan, keselamatan, ketentraman, lah itu yang identik dengan ruh kita. Tetapi karena dalam diri kita juga terdapat ego, nafsu, emosi, syahwat, dan lain sebagainya, lah itulah yang menghalangi, ya yang menghalangi kita dari hakikatnya, sejatinya diri kita sebenarnya. Makanya tirakatnya para ulama dulu tuh nggak tanggung-tanggung, ya nggak kira-kira, seperti kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirroh, itu dalam manaqib beliau dikisahkan beliau berkholwat, kalau nggak salah itu sampai 20 tahun, ya kalau nggak salah 20 tahun berkholwat. Artinya apa? Menyepi, menyendiri, mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, bertafakur. Ya mungkin ada di golongan kita, di kalangan kita, ikhwan yang kok nggak pengen gitu keluar rumah, pengennya di dalam rumah, nggak pengen bergaul. Yang tadinya seneng nongkrong, sekarang males nongkrong, pengennya di rumah aja. Lah itu salah satu bagian kecil daripada berkholwat. Cuma kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirroh benar-benar menuju suatu tempat menyendiri berkholwat selama 20 tahun. Ya, tirakat-tirakat ulama-ulama kita tuh sangat luar biasa. Ya makanya hasilnya pun luar biasa, akan begitu. Tergantung kitanya, ikhtiarnya. Karena warid itu turun, artinya warid itu ya anugerah dari Gusti Allah, pemberian dari Gusti Allah. Itu ya tergantung dengan wirid kita sebagai salik atau ikhwan. Tergantung tirakat atau wirid yang kita jalani, maka akan turun warid dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tirakatnya para pendahulu kita yang istiqomah qiyamul lail, ada istiqomah puasa Daud, ada istiqomah, ya kalau eyang tuh eyang siapa? Eyang Isa, yang siapa kan? Yang Dayas Lukman. Ya itu salah satu tirakatnya puasa Senin Kemis dan Ayyamul Bid. Ya puasa 3 hari pertengahan bulan. Masing-masing punya pegangan, punya tirakat yang dipegang, dan begitupun sesuai dengan tirakatnya apa, maka warid atau anugerah yang Allah kasih juga bermacam-macam. Kenapa? Ya karena tirakatnya juga macam-macam, wiridnya juga macam-macam, makanya anugerahnya juga macam-macam. Nah kita pengen warid dari Gusti Allah, pengen sesuatu yang luar biasa, tapi kitanya nggak mau wirid, nah itu aneh. Ya ini saya lagi curhat ceritanya. Iya lagi curhat. Pengen warid,
sesuatu yang luar biasa, dengar kisah-kisah pendahulu bisa begini, bisa begitu, ngalamin ini, ngalamin itu. Tapi kitanya sendiri diem di tempat, nggak mau ngikutin jejak tirakat beliau-beliau semua. Ya mau dapat dari mana kan begitu? Mau dapat dari mana? Makanya bermacam-macamnya warid itu karena bermacam-macamnya wirid, dan Gusti Allah tahu nih hamba macam-macam juga modelnya. Ada yang kuat bangun malam tapi nggak kuat puasa. Ada yang kuat puasa nggak kuat bangun malam misalnya. Ada yang kuat dua-duanya dan lain sebagainya. Makanya Gusti Allah menjadikan ibadah atau syariat atau wirid itu juga bermacam-macam. Ya tergantung kita cenderungnya kemana, condongnya kemana. Nah itu semoga bisa menambah semangat dari kita semua untuk bisa naik semangat kita, baik dalam mencari ilmu, baik dalam memperbaiki diri, meningkatkan kultivasi keimanan. Masa baru nih. Ya, Pak Gun gak suka nonton rajin? Nonton lah, download. Oh nonton ya, tuh kan ketahuan. Iya, meningkatkan kultivasi keimanan kita pada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jalan di tempat ya begini-begini aja, ya udah hasilnya pun begini-begini aja. Iya, kalau pengen merasakan sesuatu yang lebih dari Gusti Allah, ya tentu kita pun mengupayakan sesuatu juga yang lebih. Dan jangan dikira kelembutan Gusti Allah cuma ada pada ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Ya enggak. Wah saya mau wirid saya mau tirakat Biar ngapa? Biar hidup tenang, senang, rezeki lancar misalnya. Kalau belum tentu. Ya kelembutan Gusti Allah tuh bisa juga lewat jalur ujian. Dari awal saya ngaji di sini udah dikasih tahu namanya kaperi, kajeri, karwas dan lain sebagainya. Yang menurut sebagian pandangan kita mungkin kok begini amat ya. Pengen bener, tapi kok yang dikasih tahunya dapatnya begini amat. Tapi dalam perjalanan ternyata ya memang begitu. Kalau kita dalam keadaan aman tuh artinya ya hidup biasa lah. Hati kita juga terasa lapang misalnya. Rezeki juga ya waluya, waktu perlu ayah misalnya. Hubungan sama salembur, sakasur, ya, sadulur, itu baik-baik aja. Mungkin yang dirasakan dalam sholat kita atau ibadah kita juga ya biasa-biasa aja. Tapi ketika hati ini dibikin lulu lantah, hati kita dibikin hancur lebur, hati kita diperes misalnya kan, diperes sampai sakit, sesakit-sakitnya, kesel sekesel-keselnya, kecewa sekecewa-kecewanya. Lah terkadang dari jalur itu justru mudah bagi kita untuk bisa menemukan Tuhan. Artinya rasa ya terkait rasa kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah makanya kita jangan senantiasa menganggap wah saya lagi dapat nikmat, hidup saya lagi enak, berarti Allah lagi sayang sama saya karena ibadah saya misalnya. Giliran lagi susah, wah dosa apa ya saya kok begini amat. Nah, itu kan ribet ya. Sampai bingung sama dosanya sendiri kan, itu orang luar biasa. Kanjeng Nabi aja sehari istighfar 70 sampai 100 kali. Mohon ampun sama Gusti Allah 70 sampai 100 kali setiap hari. Lah kadang kita mikir dosa apa ya saya sampai begini.
Sampai dosa sendiri kagak ngeh. Lah ini yang kita sering upayakan, biar apa? Biar kita tidak sedikit pun tidak berburuk sangka kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bahkan orang kisah siapa lupa saya, seorang yang buta, ya orang yang buta tapi rajin ke masjid. Dari rumah ke masjid lumayan jauh, tapi dia tetap subuh ke masjid. Tiba-tiba jatuh, lagi jalan jatuh kepleset. Yang namanya kepleset kan yang ada yang luka lah dan lain sebagainya. Tapi dia sabar, nggak terus model-model kita. Ya Allah, saya pengen benar, apa susah amat sih, makanya sampai kepleset. Baju kotor, badan lecet. Saya kan niatnya baik, pengen sholat. Model kita kan begitu, kalau lagi pengen baik, ketemu yang nggak enak, udah ngeluh baik kerjaan kita mah. Lah itu orang kagak, jatuh ya nggak ada sedikit pun rasa ngedumel, ngeluh dan lain sebagainya, berangkat. Nggak lama jatuh lagi, berangkat lagi. Lah yang pasang ketiga mau jatuh, ada yang nolongin. Ya, sampai ada yang ngawal sebelum dia berangkat, dikawal. Bapak mau ke masjid ya? Iya. Kamu siapa? Enggak, saya mau nganterin bapak aja ke masjid biar nggak jatuh. Sampai ada yang ngawal biar nggak jatuh. Ya, ternyata siapa yang ngawal? Iblis. Yang ngawal setan. Kamu siapa? Iblis. Dulu itu masih bisa manusia ngobrol sama setan, sama iblis itu masih bisa dulu. Ya sebelum Al-Quran turun. Kenapa kamu nolongin saya? Saya kan mau ke masjid niat baik. Sedangkan kamu kan paling gak suka kalau ada orang niat baik. Kenapa nolongin saya malah? Oh bukan begitu. Kemarin waktu kamu jatuh, kamu sabar gak ngeluh, itu dosa kamu hampir semuanya diampuni sama Gusti Allah. Termasuk keluarga kamu. Lah terus yang kedua kamu jatuh nggak ngeluh juga. Ini hampir separuh dari warga sini diampuni juga gara-gara kamu. Lah terus jangan sampai kamu jatuh yang ketiga. Bisa-bisa diampuni semua ini, semua penduduk desa sini gara-gara kamu jatuh. Makanya saya jagain kamu biar jangan sampai jatuh tuh iblis tuh. Saking nggak relanya. Ya saking gak relanya sampai ditemenin, jangan sampai jatuh nih aki-aki. Tuh. Itulah makanya yang paling berat, paling tinggi bahkan di saat hati bisa menerima dengan ikhlas, ya ridho ikhlas itu benar-benar pelajaran yang luar biasa dan butuh proses untuk bisa kita lulus. Karena kalau orang udah ridho ikhlas, udah apa ya, udah jadi wali, udah gitu aja. Ya, orang kalau udah ridho ikhlas, udah jadi wali, udah. Artinya apa? Udah nggak ngeluh lagi dengan setiap keadaan, setiap apapun. Ya udah nerima aja. Mau gimana keadaannya, mau bagaimanapun kejadiannya, di hati itu legowo bahasa Inggrisnya melegowo. Apa? Iya, udah nerima aja, udah nggak ada keluhan, nggak ada pikiran jelek, macem-macem, udah santai aja jalanin hidup. Nah itu yang butuh proses, upaya, ilmu, ya untuk bisa kita sampai ke makom tersebut. Kanjeng Nabi kurang apa coba? Mau sholat dilemparin kotoran, ya enggak? Dilemparin batu. Kanjeng Nabi cukup dengan nyuruh sahabat misalnya, no si Fulan saya tiap berangkat dilemparin batu kalau model kita. Saya mau ke musola dilemparin kotoran. Siapa? No si Fulan, udah bantai. Model kita kan begitu ya. Ayo kita ke pantai. Kanjeng Nabi coba, ya Allah mau ke masjid, tiap berangkat dilemparin, dikatain, dihina.
Tapi ketika orang itu nggak ngelemparin, justru Kanjeng Nabi nanyain, ini orang kemana? Nanyainnya bukan pengen orang itu celaka. Kalau kita kan modelnya begitu, diusik sama seseorang, nih orang musik saya mulu, tiba-tiba nggak kedengeran nih orang, mudah-mudahan mati tuh orang. Kan model kita begitu. Tapi Kanjeng Nabi nanyanya penuh kasih sayang, ini orang kemana ya? Kok biasanya ngelemparin, sekarang nggak ngelemparin. Nanya ke yang lain, si Fulan kemana? Sakit ya Nabi. Orang yang pertama nengok adalah Kanjeng Nabi. Sampai-sampai tuh orang bingung, aduh tiap hari ini orang saya lemparin, saya sakitin, mau ke masjid. Tapi ketika saya sakit, saudara, teman gak ada yang nengok. Dia nengok duluan, bahkan doain kesembuhan buat saya. Tuh akhirnya nggak bisa nimpukin lagi. Iyalah, masuk Islam mau nimpukin gimana kan? Akhirnya bersyahadat, masuk Islam. Karena innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi mulia akhlak disempurnakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kira-kira itu perasaan hatinya kayak gimana itu? Nggak sedikit pun kesel, nggak sedikit pun marah, ngeluh dan lain sebagainya. Bahkan ketika sujud, ketika sholat dilempari kotoran unta, ya beliau pun ya biasa-biasa aja, nggak terus nyuruh sahabat buat negor apa-apalah, ngebales dan lain sebagainya, enggak. Justru yang ngilangin kotorannya ya bukan Kanjeng Nabi, ya putrinya Sayyidah Fatimah yang bersihin. Ya kan, sangat luar biasa lah perjuangan baginda Rasulullah. Artinya beliau suri tauladan yang mengajarkan kepada kita bahwa kejernihan hati, ya kebersihan hati itu harus terus kita upayakan. Masih nggak kita gampang kesel misalnya sama bini, yeah. Pak Gun masih suka kesel. Alhamdulillah kalau udah enggak, kalau saya masih kadang suka kesel gitu. Ya masih sewot. Dan kalau lagi introspeksi, wah masih jauh ini mah. Kenapa? Masih kesel. Masih kesel berarti kan nggak terima. Ya, masih ngeluh, berarti kan nggak terima. Ya masih jauh lah, butuh upaya, butuh tirakat, intinya mah butuh wirid yang lebih untuk bisa mendapatkan kebeningan atau kejernihan hati. Nah itu. Dan ini enggak serta-merta karena usaha kita, enggak. Ya ini mutlak pemberian dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena enggak sedikit orang yang bertirakat, orang yang banyak zikirnya, banyak ibadahnya, tapi justru hatinya makin gampang tergores, hatinya makin gampang nggak nerima dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah adem, turun hujan. Helm yang bawa helm amankan. Tuh hujan alhamdulillah. Tadi di rumah masih ngeluh, di rumah ngelokop amat kan gitu. Iya, sama istri itu ngelokop amat tuh. Iya, ngelokop banget gini-gini. Pintu dibuka dan lain sebagainya. Ya model kita masih begitu. Panas ngeluh, hujan ngeluh, panas banget sih. Padahal ya panasnya Gusti Allah. Hujan terus. Padahal hujannya Gusti Allah. Nah itu. Kalau udah panas nggak terasa panas, ya hujan udah nggak ngeluh, lah itu. Ya ciri hati kita udah mulai agak lempeng lah.
agak jinak, agak lembut. Ya panas karena bikin panas kan karena kita nggak terima. Siang-siang panas nih. Ya karena hati kita nggak terima kan, jadi kerasa panasnya. Panas banget sini. Nyengat banget sini matahari gitu misalnya. Gerah, ngelekep dan lain sebagainya. Lah gara-gara itu kan akhirnya kerasa di badan, kerasa di kepala jadi puyeng dan lain sebagainya. Coba kita terima. Contoh gampang lah, kalau lagi panas kita pakai kacamata hitam. Itu kan panasnya nggak tapi terasa ya, padahal sama panasnya nggak berkurang kan. Cuma mata kita ketutup sama kacamata hitam yang tadinya kacamata putih terasa nyengat, panasnya kelihatan, ketutup kacamata hitam jadi nggak terlalu nyengat cahayanya. Itu di badan kayak kerasa beda kan? Ya enggak, cuma kacamata doang, beda kacamata, di badan kerasanya juga beda. Atau helm lah, lagi panas-panas pakai helm yang kacanya bening, oh itu kerasa panasnya. Besok ganti helm yang kacanya gelap atau yang apa tuh pelangi lah, pas ditutup blek, wah itu cahaya matahari yang nyengat nggak terasa tuh, ya kan, nggak kelihatan kan. Lah itu ngaruh ke badan nggak? Ngaruh kan. Yang tadinya pakai kaca bening kerasa panas, kerasa macem-macem. Cuma ketutup sama kaca doang yang hitam, ngaruh ke badan. Artinya apa? Ya nggak terlalu kerasa panas. Ya terasanya ya lebih adem lah, walaupun panasnya mah sama. Cuma gara-gara kacamata hitam. Artinya apa? Ya semua itu bisa kita nikmati, bisa kita terima, tergantung daripada diri kita sendiri. Ya kalau emang udah dasarnya wadah kita nggak terima, gampang nolak, ya udah apapun masalahnya, apapun kejadiannya, apapun yang terjadi pada kita, ya udah nggak akan pernah kita syukuri. Kopi kepahitan ngeluh, kemanisan ngeluh, kurang gula ngeluh, kopi yang bukan biasanya ngeluh, ini kopi apaan ya model ya, saya kan begitu ya. Ya model kita semua lah begitulah, ngaku nggak ngaku masih begitu. Ya padahal makanya sering Om Ir, wejangan-wejangan dari ya Kang Bani, pengurus-pengurus pembina, suruh kembali ke dalam diri, yang memang karena kunci semuanya ada di dalam diri. Panas matahari yang begitu terik bisa nggak terasa panas, ya terasa panas sih terasa, cuma kok nikmat, ya kayak kopi pahit lah. Saya nggak suka kopi pahit dulu, kopi kok pahit, gimana menikmatinya kan begitu ya. Kopi yang enak ya manis lah, nggak mau kopi pahit. Tapi sekarang justru senengnya kopi kopi kemanisan, jangan diaduk, jangan diaduk. Artinya apa? Kalau kita sudah bisa memanage, yang pertama hati, pikiran lah, ya pikiran kita, hati kita, lah insya Allah dalam menghadapi apapun akan lebih enjoy, lebih enak, lebih happy. Naik motor kepanasan, kita rubah mindset kita, pola pikir kita. Yang tadinya panas banget sini, wah melekep, wah gerah, wah macem-macem lah. Kita rubah misalnya, ini panas dari Gusti Allah, gitu misalnya kan. Panas ini dari Gusti Allah. Apapun dari Gusti Allah adalah suatu kebaikan. Nggak mungkin Gusti Allah nurunin keburukan. Bahkan kata Om Ir, nggak ada yang namanya penyakit. Ya hujan lah, sering saya bahas bab hujan tuh. Banyak orang yang kehujanan meriang, kehujanan flu, ya kehujanan batuk dan lain sebagainya. Coba di rumah sugestinya, mindset atau pola pikir. Kalau panas tadi, ini panasnya Gusti Allah dengan izin Allah. Ya atas kehendak
kudro irodanya Gusti Allah. Ya kalau dari Gusti Allah pasti itu yang terbaik buat saya, buat obat keringetan, keluar penyakit dari tubuh saya. Misalnya begitu, misalnya kan, oh ini dari Gusti Allah. Itu walaupun panas nyengat kayak gimana, tetap kerasanya nikmat. Hujan gak sama. Ya hujan, banyakkan orang pada meriang, ketakutan, takut demam. Cuma kalau mindset kita rubah, hujan ini rahmat yang nurunin Gusti Allah. Nggak mungkin Gusti Allah nurunin hujan buat penyakit, buat hal yang negatif, nggak mungkin. Ini rahmat, berarti ini manfaat buat tubuh saya. Ya semoga dengan hujan ini penyakit yang ada dalam tubuh saya, lahir batin, hilang semua bersamaan dengan hujan yang menetes di tubuh saya. Iya misalnya. Ya udah akal-akalan kita aja udah ngomong gimana ke? Ya insya Allah. Ya insya Allah yang tadinya hujan bikin kita flu demam, insya Allah malah bikin sehat. Panas yang tadinya bikin kita apa ya? Yang nggak enak lah jadi enak dan lain sebagainya. Jangan begitu. Banyaklah dalam setiap di kerjaan. Ya profesi kita masing-masing lah. Yang hobi mancing, itu kan di empang kelihatan banget kan, empangnya sama, kailnya sama, umpannya sama, tapi hasilnya sama apa beda? Lah kenapa begitu? Hah? Lah empangnya sama, ya joranya sama-sama jor, kailnya sama, umpannya aja sama. Tapi sebelah sono dapat mulu. Nah kita udah dapat kan begitu. Oh sih, wah dia mah curang, dia mau ngeracik, wah dia mau begini, wah dia mau pakai dukun misalnya, wah udah kelar hidup kita. Ya enggak? Cuma kalau kita bisa menikmati, ketika ada orang dapat, alhamdulillah dia dapat, kita ikut seneng. Lah kan begitu ya. Makanya kalau mau ngecek mental, keimanan kita, spiritual kita, mancing bang. Promo. Lah iya, coba mancing kalau nggak dapat kesel apa enggak? Ayo Mas Tono ngaku. Ayo ngaku. Kita mancing mau refreshing kan? Mau refreshing artinya mau senang-senang kan? Mau happy. Diizinin sama Gusti Allah, ya Allah saya pengen refreshing, mau seneng-seneng, mau jalan-jalan, diizinin. Ya udah nih, kamu maunya apa mancing nyampe tambak, udah diizinin sama Gusti Allah, giliran ditambak nggak dapat ikan kita ngeluh, apalagi ya macem-macem lah, umpan nggak ada kita ngeluh, orang lain dapat kita enggak, kita ngeluh dan lain sebagainya. Yang tadinya mau refreshing jadi stres, lah kan begitu. Ya kalau mau tes, ya itu di situ. Kalau masih kesel pulang, minggu besok mancing lagi. Kira-kira kalau nggak dapat masih kesel apa enggak? Gitu. Aduh, saya masih kesel nih. Besok berangkat lagi. Makanya saya masih suka berangkat karena masih tes mental. Kecuali kita udah satu titik berangkat, nggak dapat kok perasaan tenang. Alhamdulillah, walaupun nggak dapat, udah duduk di empang, lempar joran, udah alhamdulillah. Gitu misalnya kan. Ada orang dapat, wih kita ikut senang, alhamdulillah dia dapat. Ya, oh kalau udah perasaan begitu, mau udah nunggu sejam, 2 jam, kagak dapat, tapi kok hati masih tenang aja, nggak ngeluh, nggak kesel misalnya. Wah, itu berarti udah kultivasinya udah naik tuh. Iya, terus sampai ke makom, sampai ke tingkatan dewa gitu kan. Nyampe rumah kesel lagi, tanya bini, katanya mancing, pulang nggak bawa ikan. Gitu. Nggak jadi dewa. Lah iya, sama lah di kerjaan, dimanapun lah posisi kita. Tinggal dicek aja, ya dicek aja. Kerjaan kadang banyak, kadang dikit,
dagang, kadang laku, kadang enggak, kadang laku banyak, kadang laku dikit. Ya tinggal kitanya aja ketika laku dikit, wah mana nih, ke sono kabah, iya. Wah ngisi wah 300.000, kenapa dagangan sepi, taburin garam, begitu ya. Giliran rame, alhamdulillah dagangan saya rame. Lah yang bagus gimana? Rame alhamdulillah, sepi juga bisa begitu. Dapat ikan alhamdulillah, nggak dapat ikan bisa nggak? Ya kan susah. Jadi maunya kita tuh muji Gusti Allah kalau kita dapat keinginan kita. Keinginan kita kesampaian, alhamdulillah. Biasa itu mah. Cuma kalau keinginan kita nggak kesampaian, kita bisa alhamdulillah. Wah itu luar biasanya, tergantung. Bisa ngeledek satu. Ya bisa lah. Kita padahal kesel nggak nerima, maksain alhamdulillah. Wah itu ngeledek. Tapi kalau emang bersumber dari hati yang nerima, ya udah bersih jernih, alhamdulillah. Alhamdulillahnya lebih, kuantitasnya lebih dahsyat kan begitu ya. Nah itu makanya introspeksi lah, sering-sering. Gimana keadaan hati kita, gimana keadaan getaran frekuensi kita kepada keagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau biasa-biasa aja pengen naik apa enggak? Ya kalau pengen naik kudu ada upaya lebih, tingkatin wiridnya, banyakin tirakatnya bisa. Kalau pengen naik tapi nggak ada upaya, ya mimpi namanya kan begitu. Ya, bedanya hayal sama cita-cita apa? Kalau hayal keinginan yang tanpa usaha, yang ngayal aja ngayal, nggak ada usaha. Cuma kalau cita-cita, impian, saya pengen begini, tapi ada upayanya lah itu. Ya itu namanya cita-cita. Pastilah kita semua pengen kan sesuatu dapat warid dari Gusti Allah tuh, ya semua kita pengen lah. Dapat keistimewaan atau apalah yang hebat-hebat, mukasyafah misalnya kan, tembus pandang, bisa melihat apa masa depan ya dan lain sebagainya. Rata-rata kita kan begitu. Di sono ada orang keren bisa begini. Wow, kita kan udah pengen ke sono gitu kan, pengen main, pengen tahu, pengen minta ini minta itu dan lain sebagainya. Model kita kan begitu. Cuma ya kekurangan kita itu pengen sesuatu tapi tidak mau mengupayakan, pengennya yang instan lah kan begitu ya, pengennya yang instan. Dagang pengen laris, pakai cincin mahar 300.000, pakai sabuk nih ada bacaannya, gope. Terus apa laris? Ya belum tentu. Makanya yang kudu dirubah bukan yang di luar tapi yang di dalam diri. Yang sering saya sampaikan lah, banyak harta belum tentu bikin bisa kita tenang. Sedikit harta juga belum tentu bikin kita pusing. Apa tambah stres? Banyak harta belum tentu bikin kita tenang. Sedikit harta belum tentu bikin kita stres, pusing dan lain sebagainya. Tergantung apa? Tergantung wadah kita. Ya enggak? Banyak harta, banyak keinginan juga lah sama aja lah. Artinya gina dalam bahasa Arab atau kekayaan itu kan gina di situ kan cukup, artinya merasa cukup. Orang yang kaya itu orang yang merasa cukup. Itu orang kaya, tapi duitnya miliaran, keinginannya triliunan, tetap dibilang orang miskin, kan gitu. Ya, model-model kita walaupun duit kita 2M, 3M, keinginan kita cuma 100 juta, 200 juta, berarti kita termasuk orang
kaya, amin. Iyalah, kita duit kita nih 2-3 M misalnya. Keinginan kita cuma 100 juta, 200 juta lah, udah kita orang kaya. Punya 10 miliar, keinginannya 20 miliar, ya tetap miskin lah. Ya kan begitu. Makanya upayakan hatilah kita memandang ke dalam hati kita, pribadi kita masing-masing. Gimana bisa happy, bisa enggaknya, senang enggaknya, bahagia, sengsaranya, nerima kagaknya tergantung diri kita masing-masing. Bahagia itu ada di dalam diri, bukan di luar diri. Susah kalau nyari kebahagiaan di luar diri. Ya, kayak tadi lah contohnya, kita pengen nyari bahagia, mancing, ternyata nggak dapat ikan atau lain sebagainya, ya kesel-kesel juga. Berarti yang salah bukan mancingnya, tapi diri kita sendiri. Orang nyari tenang, nyari bahagia keluar negeri, orang kaya, ya enggak? Pengen nyari tenang aja keluar negeri. Lah kita mah cuma dikasih resep ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nggak perlu ngeluarin duit banyak, udah kayak hati nih dipenuhi dengan zikrullah. Jangan putus frekuensi dari Gusti Allah. Lagi duduk begini, zikir dalam hati, nyebut apa kek terserah. Ya mau ya Allah, mau la ilaha illallah, mau apa. Ya kan? Duduk begini udah bisa lebih bahagia, lebih senang daripada orang yang malam minggu misalnya jalan-jalan ke puncak. Iya enggak? Kita mikirnya nih, enak nih orang yang banyak duit, orang kaya, malam minggu liburan jalan ke puncak atau keluar negeri. Sedangkan saya di sini duduk dengerin Ustadz Oradanta ngomong. Mana lama bet lagi orang kelar-kelar. Padahal mah kalau dipikir-pikir lagi, ya kita kayak pernah kan malam minggu jalan-jalan, pernah lah. Ya ke puncak kayak pernah. Ternyata di puncak, di situ ketemu yang namanya macet. Ya enggak? Pengen jalan-jalan di jalan ketemunya macet. Orang kita pengen refreshing malah kesel, kecapean, kelelahan, pengen minum susah. Pikiran jadi kagak tenang, badan capek. Yang kita anggap dia lebih bahagia, ternyata lebih bahagia kita di sini, tinggal duduk, bisa sambil ngudut, ngopi, ya enggak? Lah itu maksudnya begitu. Jadi bahagia itu ada di dalam diri kita dan ada yang sedang kita rasakan sekarang. Cuma kitanya aja yang kadang kurang bersyukur. Model kita, model saya lah. Model saya begitu modelnya. Padahal rasa syukur, rasa bahagia kalau para walinya Gusti Allah itu udah kapanpun dimanapun udah hatinya bahagia aja udah. Mau gimana ke? Ya, kalau udah sampai makom kholwat, wah udah. Justru mereka nggak mau lagi ketemu sama orang. Udah males gaul sama orang. Ya, gaul sama ketemu manusia itu udah males. Kenapa? Udah seneng sama Gusti Allah, udah pengennya zikir, ibadah, udah seneng sama Gusti Allah, udah males sama orang-orang, ketemu orang. Makanya ikhwan yang udah lama nggak ngaji mungkin udah masuk makom kholwat mereka. Cie, husnuzon we. Ya udah lama nggak ngaji, mungkin lagi makom kholwat, dia lagi seneng sama Gusti Allah, nggak pengen berbaur sama makhluk. Akan ada makom-makom tersebut ada. Cuma ya jangan kelamaan. Ya, kebablasan. Satu kali jalani 20 tahun, habis itu ya kumpul lagi sama manusia kan. Ya kurang lebih begitu. Jadi hati kita lah kita introspeksi, bahagia, tenang, tentram itu ada di dalam diri. Maka tinggal kita bagaimana caranya mengaktifkan kundalini, apa namanya? Bahasa itu tuh. Kundalini apa-apa itu. Iya. Kalau badan gak enak bagaimana begitu aja udah. Ya kita mempunyai dalam diri ini udah Allah siapin kok. Kalau kata Om Ir, kecerdasan sel yang tidak terbatas ada di dalam diri, energi
tanpa batas ada di dalam diri, termasuk kebahagiaan ada di dalam diri. Udah tinggal kita aja. Kalau badan gak enak, udah diem aja, diem duduk, ya. Udah dalam diri aja memberi sugesti. Gimana kayak caranya? Ini rahasia pribadi, nggak boleh bocorin. Ya, sugesti diri, badan gak enak, sugesti dalam diri gimana biar enak. Insya Allah enak. Badan linu, udah sugesti aja. Pala puyeng, apa gimana, stres. Berbisik di dalam diri, dalam batin. Ya. Saya sehat. Sakit kepala rasain dulu, sembuh, hilang sakit kepala. Udah gitu aja. Ya insya Allah, badan gak enak, badan pegal, sehat, badan sehat, ya gimana ke lah. Semuanya adalah di dalam diri. Makanya kalau pikiran kita masih, ya itulah kata Amir itu yang susah merubah pola pikir. Pola pikir. Cuma kalau kita udah bisa yakin, kan kata WAED, apa Bapak itu dalam ceramahnya, ciri kita yakin kepada Gusti Allah adalah percaya diri. Seberapa besar kepercayaan diri kita kepada diri kita, berarti seberapa besar pula keyakinan kita kepada Gusti Allah. Kadang kita kan nggak pede, ya enggak? Nggak pede. Yang nggak pedenya ya begitu. Coba pede. Kita ngerasain apa, sakit apa, udah diem, duduk. Ya kalau kita masalah taubat dulu atau gimana kayak. Perintahkan di dalam diri apa yang kita inginkan. Insya Allah. Ya, mau sakit apa? Sakit gigi, udah tinggal merem. Sakit gigi, rasain dulu. Perintahkan sakit gigi hilang, sakit gigi sembuh, sakit gigi insya Allah nggak sampai 2 tahun sembuh sakit giginya. Kelamaan 2 tahun. Iya, mau gimana udah yakin aja, yakin. Banyaklah pengalaman. Saya kadang meriang, badan udah meriang, udah panas, udah nggak enak. Ini juga lagi nemenin di samping. Udah lagi ngobatin lah, ngasih teh apa ngasih apa namanya. Tiba-tiba mertua nyuruh tuh, nyuruh malu apa, bantuin nukang gergaji apa. Nggak tahu kalau saya lagi sakit. Nah, ini gini bantuin ini. Iya Pak, langsung berangkat. Sampai istri saya yang marah-marah. Pak, orang lagi sakit, suruh begini. Tapi saya paksain, alhamdulillah sembuh. Ini bener ini karena bener. Ini sekarang bener. Artinya apa? Sugesti. Ya pokoknya lagi sakit tadi meriang panas, enggak udah sembuh. Tuh. Selesai kerja bantuin malu apa megangin kayu. Sembuh, hilang meriangnya. Ya asal kita berani aja. Cuma kalau sugesti kita dokter nih ke dokter ya udah sampai kapan ke dokter. Aduh bodrek kepala sakit bodrek cara sakit. Sampai kapan ke udah bodrek kepala sakit. Ya enggak? Iya. Coba ada semua dalam diri pasti udah Allah siapin, tergantung bagaimana kita. Sakit kepala udah tinggal duduk, terima ya Allah, saya terima sakit kepala ini, sakit. Udah gitu udah habis nerima baru pasrah minta sama Gusti Allah sakit kepala hilang, sembuh. Dalam hati aja udah. Kalau perlu pakai gerakan boleh. Ambil, niatin, ngambil penyakit di kepala, kumpulin di telapak tangan, buang. Iya. Aduh. Ini bercanda tapi coba praktekin lah. Ya insya Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman, ana inda zanni abdi bi. Aku bagaimana dengan prasangka hamba aku. Kalau hamba aku bilang aku sehat nih, sehat. Cuma kalau aduh meriangnya, aduh nggak bisa ngaji, dah bener kagak bisa ngaji. Aduh meriang beneran.
misalnya tenggorokan udah wah nggak enak nih, aduh gejala flu ini, flu udah, iya flu beneran. Kehujanan, aduh nyampe rumah meriang, meriang beneran. Ya, ya itulah rahasianya begitu. Ada di dalam diri, semuanya ada di dalam diri. Mau apa ge ada. Insya Allah ya sudah Allah siapkan, tinggal kita minta izin, minta ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam lah, udah seringlah kita semua menemukan manfaat sakit, hadir di pengajian, alhamdulillah Allah sembuhin, kan begitu ya. Artinya apa? Banyak logika-logika yang sudah tertanam dalam hati ternyata bisa kita rubah, bisa kita lawan. Sakit gula, boleh nggak minum gula? Tapi ada obatnya justru suruh minum gula. Tapi jangan gula putih. Ya, jangan gula putih. Paru-paru, larangan keras buat orang yang sakit paru-paru apa? Ngerokok. Justru obatnya ada di rokok. Makanya ini kalau ada yang dengar dokter langsung ini dia komen ya, Ustaz PA. Obatnya ada di rokok. Ya, udah pernah saya ceritain lah, cuma rokoknya bukan rokok yang biasa. Paru-paru, nggak apa-apa lah kita cerita lagi. Paru-paru, jadi adanya mertua, pas saya main ke sono, lagi ngerokok Kujang Mas, iya di Cibarusa, masih hidup orangnya. Saya datang, beh, ngerokokin juga beh, iya sama dong rokok kita gitu. Akhirnya cerita dia, iya ini saya gara-gara ada orang yang datang nawarin, awalnya saya kesel, emang apa beh? Saya udah 70 suntikan, paru-parunya udah kronis, 70 suntikan, obat udah kagak kehitung, lah ditawarin rokok. Lalu siapa yang kagak kesel kan? Bahasa awalnya lu pengen cepet gua mati apa gimana? Cuma aja dikasih sugesti lah, itu yang penting tuh. Ini rokok beda, ini dalamnya obat begini, ada wah macam-macam dikasih sugesti yang menurut medis dan aturan manapun nggak masuk lah, itulah menabrak logika yang sudah tertanam, keyakinan yang sudah kuat. Masa paru-paru diobatin rokok, dokter mana lagi nggak ada yang setuju. Cuma karena dikasih sugesti terus begini-begini dia coba. Setelah beberapa lama, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, ngerasa enakan, bahkan obat nggak diminum, dia cek ternyata sembuh. Dia sendiri yang cerita. Makanya sampai sekarang saya ngerokok ini. Cuma kemarin terakhir saya ke sono, rokoknya udah beda. Nah, kok ganti? Susah nyarinya, gitu katanya. Udah sembuh. Itu aneh kan? Jadi di dunia ini banyak logika yang sudah tertanam, keyakinan yang sudah kuat, yang memang harus berani kita rombak untuk suatu kebaikan. Nah, harus berani tuh, kayak tadi. Sakit, nggak harus minum obat. Ya, boleh kalau lagi sakit kepala, sakit perut kepala, minum obat boleh. Cuma kalau udah sembuh jangan minum terus. Ya, sakit ini minum obat gitu ya Om ya, meredam boleh, bukan dilarang minum obat boleh. Cuma kalau udah hilang sakitnya udah, saya nggak mau minum obat lagi, saya udah sembuh. Ya, saya begini, udah tekad coba. Mau apa ke insya Allah. Gampangnya begini, kita ngeloncatin pagar ukuran 3 meter, bisa nggak? Hah? Nggak bisa kan? Coba kalau dikejar anjing, kelewat nggak tuh pagar? Nah, itu gimana caranya kita bisa ngelewatin tuh pagar? Berarti di dalam diri kan ada sesuatu yang
harus kita kulik nih, kekuatan tanpa batas, ya energi tanpa batas. Kalau normalnya kita mau usaha gimana kayak susah. 3 meter mau loncat gimana kayak susah lah. Cuma kalau dikejar anjing, shoot, itu nggak terasa, atau kita udah berat kan gitu ya. Main bola udah capek, udah ngos-ngosan, udah lelah banget. Tiba-tiba ngegolin, tus, kuat nggak dia lari muterin satu lapangan. Nah lu, padahal tadi udah ngos-ngosan, udah nggak kuat. Pas ngegolin, tus, bisa lari muterin. Apa lapangan? Lah itu kekuatan dari mana coba? Ya enggak, berarti dalam diri ini ada sesuatu yang luar biasa, energi yang harus kita gali. Obat nggak bisa nyembuhin. Mau sampai kapanpun, teori manapun, obat nggak bisa nyembuhin. Dokter manapun nggak ada yang bisa nyembuhin. Karena yang bisa menyembuhkan hanya Gusti Allah. Kalau ngobatin ya, dokter ngobatin oke. Ya, obat meredam rasa sakit oke. Tapi sang penyembuh tunggal adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dicobalah. Yang sedang ini dicoba. Ya, namanya sendiri kan gila juga nggak ketahuan ini kan. Sendiri, yang penting jangan ngomong aja dalam hati. Lagi diam misalnya, kerasa apa, udah diem aja, duduk. Ngobrol aja sama Gusti Allah. Ya Allah, perut sakit begini ya Allah. Saya terima ya Allah, hampura kalau emang ini disebabkan kesalahan saya Gusti. Saya pengen disembuhin Gusti. Ambil tuh penyakit tangan, buang, insya Allah. Ada jauh-jauhkannya enggak? Jauh-jauhkannya tuh. Ya tetap kita yakin Gusti Allah yang nyembuhin. Cuma kan kita nggak enak lah, masa minta doang Gusti Allah sembuhin penyakit perut saya, kita diem aja kan nggak enak. Paling nggak kita ada upayanya. Gitu. Biar kata Gusti Allah, oh iya ya ada usahanya kan gitu. Ada itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, ampura, mohon maaf lahir batin, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah ya kumajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Dewan Pembimbing Om Ir, yang saya hormati para ketua dewan, penghuni Dewan Koordinator Ustadz, Mengaris, Dewan Ustadz, Pak Usman, yang saya hormati Ikhwan wal Akhwat, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani, selalu diberi kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pembicara yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membacakan Cahaya Iman. Yang judul Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki, yang semestinya harus diketahui oleh kita sekalian, bahwa Gusti Allah Ta'ala itu adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh makhluknya yang ada di kolong langit ini. Oleh sebab itu,
bagi kita sekalian jangan bingung atau keliru di dalam memohon dan meminta. Jangan menyimpang dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk menandaskan kalimat bismillah. Supaya kita selamanya bisa mengerti sekaligus merasakan mengalirnya sih piwales Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita semua sama-sama sudah menerima rahmat dan kebahagiaan dari Yang Maha Welas Asih. Yang lantarannya oleh kesadaran dalam pergaulan, dagang kuli tani, ini merupakan sebab untuk menerima rezeki dari Allah yang Maha Kasih. Sebab itu di sini kita perlu mengerti dan tahu kepada duduk perkaranya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diaku oleh diri kita. Sebab bukan punya kita. Sifat Allah yang memiliki. Karena semua makhluk hanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, upaya, dan tiada kekuatan kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Adapun nyawa sekedar titipan, rezeki hanyalah hiasan. Semuanya hanya Allah yang memiliki. Manusia dharma menerima. Dalam jodoh dan rezeki, yakin Allah yang mengatur. Bumi langit jaga raya penuh padat dengan bismillah. Langgeng abadi tidak terkena rusak, Gusti Allah, Gusti Maha Abadi tidak berawal dan tidak berakhir. Adanya oleh kehendaknya, merajai segala raja di dunia dan di akhirat. Tidak ada sesuatu yang mustahil atau yang batal tidak jadi. Siapa saja dan berupa apa saja pasti jadi oleh kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah salah. Maha benar Allah dalam segala perkara. Sekarang tinggal kita, apa yang jadi akuan kalau bukan pasrah menerima kepada Allah yang Maha Kasih Sayang. Sebab jelas dan nyata, dunia penuh dengan bismillah. Oleh diri kita pasti terasa di waktu terjaga atau di waktu tidur. Sama-sama menerima nikmat dari Allah. Maka bacalah Alhamdulillah. Tetap segala puji hanya bagi Allah yang memiliki. Bakal bahagia dan berkah segala terasa nikmat lahir maupun batin. Apabila kita tumarima atau pasrah menerima. Menandakan Allah dekat. Kita yang membaca bismillah nanti bakal jelas terasa buktinya menjelma di setiap yang hidup, saling memberi, saling tolong-menolong, saling menyayangi tanpa pamrih. Bakal ada pada yang memberi syariat marga lantaran, tetapi hakikat yang pasti yakin Bismillahirrahmanirrahim. Konon katanya orang tua zaman dulu, cuma dengan membaca bismillah sudah manjur bismillahnya. Padahal membacanya balelol. Tajwidnya tidak benar. Yang penting kenalnya, apalagi kenal kepada Allah. Baru kenal kepada sesama hidup saja suka dapat dengan rezekinya. Sebab itu kita usahakan agar cepat terasanya dengan jalan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah hanya Allah yang memiliki. Gusti Allah welas asih kepada seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu yang menyamainya. Maka kita jangan menyepelekan, apalagi menganggap remeh. Itu dosa nanti menyesal di akhir. Tiap saat membaca bismillah, tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Pantas saja bismillahnya tidak ampuh atau tidak mati. Lantaran kitanya menyepelekan. Akhirnya bukan mati, malah matil. Mengapa berbeda dengan orang tua zaman dahulu? Bismillahnya ampuh. Konon apa saja permintaannya oleh Allah dikabulkan saja. Padahal lapas bismillah masih yang itu-itu juga. Dan lagi Gusti Allahnya tetap masih yang itu juga. Tidak akan pernah pensiun. Barangkali bukan bismillahnya yang tidak mati atau ampuh. Mungkin kitanya yang tidak matuh, istiqomah atau konsisten.
Kadang-kadang kalimat bismillah suka disalahgunakan. Padahal baca bismillah tetap kenyataannya dipakai untuk bertengkar dengan ibunya, anak-anak, atau yang lain-lainnya lagi. Tentu saja salah address, salah alamat. Akibatnya banyak yang pada celaka. Begitu jika bismillahirrahmanirrahim disalahgunakan akan berakibat tidak baik, bahkan bisa sampai merugikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Namun apabila diamalkan sesuai dengan bismillah itu sendiri, sampai menyatu di hati, dipraktekkan dengan anggota badan, perhatikan gambarannya, hingga menjelmakan budi luhur, akhlak mulia, baik amal perbuatan, sopan santun keakuan, lemah lembut serta rahmah, tutur budi bahasa, gemar melakukan kebaikan dengan sesama, repeh rapi atau akur, damai tentram oleh sesama, tidak mau kehutangan budi baik, bodoh di jalan salah. Ini sebagian sifat welas asih yang harus dipuhit atau dikuasai, dimiliki dalam keadaan dan situasi serta akan melakukan perbuatan apa saja. Sebelum praktik melaksanakan, terlebih dahulu membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sekali, tetapi tembus sampai ke dalam hati sanubari, sambil mengharap keridhaan Gusti Allah yang Maha Welas dan Maha Asih. Begitu selamanya. Makan, minum, pergaulan, bekerja, segala perbuatan mesti disertai bismillah. Mengharap mulus rahayu, kekal dalam kelancaran di segala usahanya untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang suci, yang ridho Gusti Allah guna bekal ibadah kita kepadanya. Semoga Gusti Allah menyertai kita selamanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus ngomong apa? Nggak ada tema. Ustaz, kasih ide apa temanya? Sambil nunggu yang wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mu'jizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, yang di dunia nyata, di dunia maya, dan di dunia gaib. Tidak diwiji-wiji, kaum ibu, kaum bapak juga, yang nonoman, yang sesepuh, juga sama. Terima kasih saya ucapkan yang setinggi-tingginya atas kesetiaan, atas perjuangan, atas pengorbanan
yang selama ini kita berupaya kita perjuangkan selalu untuk tetap kita bisa terrealisasikan atau terlaksananya acara demi acara atau kesepakatan yang sudah disepakati. Pengajian kita juga ada juga acara yang rutin tahunan juga. Saya juga terima kasih kemarin sudah ya katakan berhasil kita melaksanakan Idul Kurban. Terima kasih atas dukungannya semuanya, atas pengorbanannya. Juga semoga apa yang diupayakan, apa yang diusahakan kembali kepada diri masing-masing, keberkahannya, kemanfaatannya semuanya, terutama juga kesehatannya, agar selalu sehat selalu, tetap dalam kesehatan, dalam kekuatan, dalam perlindungan Gusti Allah. Terus apalagi juga terima kasih atas TBS Smart tadi, TBS Smart yang dengan sederhana nampak ada perguliran ada kemajuan, terus bergulir sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, insya Allah. Yang penting tetap kita teguh dalam keimanan, dalam ketakwaan, karena cuman itu bekal kita itu, nggak ada lagi. Lahir aja kita telanjang, nggak punya materi kan, lahir telanjang. Yang selama kita hidup di sini diberi materi, dirizkian, dimateriin, dimaterian, gimana sih? Ya kan, itu pun atas kehendak Gusti Allah. Kita aja cuman sedikit berupaya, sedikit ikhtiar. Masalah ketentuannya ya tetap kembali kepada Gusti Allah. Dan nanti pun kita kembali telanjang, datang telanjang, pulang telanjang. Ustadz pulang telanjang. nanti jangan sekarang nanti di KPA. Wah, Ustadz pulang telanjang. Jangan, sekarang mah tetap pakai baju, pakai jas, pakai baju kebesaran. Ya sekarang seperti itu. Kita malam ini riadoh, acaranya, jadwalnya, upayakan apa yang ganjalan di hati atau beban di pikiran, upayakan untuk kita rumasa banyak dosa, banyak kesalahan dalam tekad, ucap, lampah. Kuncinya supaya menemukan kita kembali ke dalam fitrah diri kita, fitrahnya sehat, fitrahnya cukupan, bukan kaya ya, berkecukupan tadi.
punya materi cukup, punya niat mental cukup, ada pengalaman batin spiritual cukup, punya pengetahuan intelektual cukup. Gak usah terlalu banyak, kebanyakan nanti malah bentrok di dalam diri kita, malah jadi nambah-nambah beban pikiran, beban hidup, beban mental juga. Biasanya kalau kebanyakan keterangan itu membuat ragu, kebanyakan penjelasan membuat ragu diri kita mau melangkah, mau kemana, seperti itu. Biasanya itu yang dirasakan sama saya. Ada keterangan begini dan begitu, disusul keterangan yang kedua begini dan begitu, wah jelimet semua. Akhirnya nggak melangkah kita, ya kan gitu. Kata keterangan merokok itu apa? Haram, mengganggu kesehatan. Ya, kata keterangan lain rokok itu obat untuk kesehatan. Bingung kan jadinya mau milih yang mana. Tadi Pak Ustadz bilang ada yang sakit, ya kan, menderita paru-paru, sembuhnya sama rokok. Gak laku ntar dokter Pak Ustadz, kasihan. Kan keterangan yang apa namanya simpang siur itu, akhirnya nggak kemana-mana kita. Ya, mau ngerokok mati, jangan sampai kita nggak ngerokok mati juga, akhirnya merakayangan, datang lagi minta rokok, pengen serutuk, kan ada gitu yang kesurupan, ya, minta cikopi. Makanya dari sekarang penuhi kebutuhan, doyan kopi yang oke, doyan rokok baik lah, ya, tiang listrik dibakoin tuh biar puas. Itu intinya, keteguhan hati, jangan bimbang menerima ke apa namanya berbagai macam informasi, berbagai macam keterangan. Teguhkan hati kita, mana yang mau akan kita laksanakan, realisasikan, atau kita praktekkan. Itu nanti diri Ado kelihatan mana yang masih ragu, yang suka ragu. Gangguan dari jin masa kini itu, atau ada juga yang berkesedihan, duka lara berkepanjangan, nggak ada henti-hentinya, itu juga kelihatan. Penyesalan yang tak ada henti-hentinya, akhirnya melahirkan rindu dendam. Ketika kita rindu dendam, semua otot tubuh itu tegang, mengeras. Nah, jangan melihara rindu, jangan melihara dendam. Rindu nggak baik kalau nggak direalisasikan. Pengen ketemu nggak berangkat gitu, ya itu jadi penyakit. Tunggu aja, karena hormon kerinduan itu membawa apa namanya meningkatkan gairah untuk berangkat gitu. Tapi kita redam, enggak misalnya nanti begini dan begitu, hujan ini dan itu, nggak jadi. Membatalkan kerinduan itu akan membuat sakit punggung.
Karena otot tegang di sini, tegang otot dan tulang punggung, tulang sini nih tegang. Kita lagi misalnya sholat, banyak pikiran, perhatikan diri masing-masing. Saya nggak menuduh ya, ketika sholat banyak pikiran, itu begini dia, pundaknya itu naik, ciri dia menegang tubuh itu, otot tubuh itu ikut merasakan ketegangan pikiran. Sholat itu rileks, tumaninah bahasa syar'inya, bahasa kitanya rileks. Lemaskan semua otot, lemaskan, buang pikiran-pikiran yang apa, negatif atau beban-beban yang mengganggu dalam pikiran. Bagaimana cara membuangnya? Selesaikan sebelum sholat. Misalnya zuhur mau sholat, baru jemur pakaian, waktu jemur panas, ya kan, jam 11 waktu jemur panas. Dur waktu subuh, waktu zuhur azan, kita ke air, ambil wudhu, gelar sejadah, baru aja Allahu Akbar udah geretak. Nah, itu kan enggak, sesuatu yang belum selesai di sebelum sholat. Akhirnya jemuran jadi pikiran di sholat, itu langsung tegang itu otot kita. Waduh, hujan, rasain itu. Ini contoh. Apalagi beban persoalan hidup yang dibawa ke sholat. Hati-hati, itu pengaruhnya ke tubuh, ke badan kita. Bisa aja nantinya itu bibitnya menjadi, maaf, kanker, bisa. Karena hormon itu, hormon yang dari otak kepala kan mengolah data kan, terus kemudian tiba-tiba diredam gitu kan, membeku. Nah, itu akan mencari titik paling lemah di tubuh kita, akhirnya mengendap di sana jadi sesuatu. Itu ini ngomong penyakit nih, bukan, penyakit itu nggak ada. Karena pikiran itulah penyakit menjadi ada. Salah mikir. Ya, seharusnya kita sholat tuh ya sholat, misalnya rileks, tumaninah, tapi kita malah dipakai untuk melaporkan apa, persoalan hidup, ya, beban hidup. Nah, itu jadi sesuatu nantinya di kita, akhir dari apa, dari hasil kita memikirkan beban persoalan hidup waktu di dunia, dibawa ke sholat. Sholat mah nggak usah bawa apa-apa, bawa aja niat, amanat, semangat, manfaat. Niat yang penting, diawali dari niat sholat, terus lakukan sholatnya kosong, nggak usah ada pikiran macem-macem. Upayain kosong saja bukan tujuan, isi dengan kesadaran. Di awal sebelum kita mau sholat, apapun sholatnya, sholat sunnah, sholat wajib, fardu, sholat qiyamul lail, tahajud, kosongkan dulu pikiran. Tetapi mengosongkan pikiran itu bukan tujuan, harus diisi dengan kesadaran. Karena ketika sholat kebanyakan nggak sadar kita lagi sholat.
ya kan, kadang-kadang main di mall gitu kan, kadang-kadang ketinggalan di pasar, ya kan, kerasa nggak pikiran kita ketinggalan di di mana ya? Di kerjaan, itu pikiran jangan. Cobalah kita mengosongkan pikiran, mengosongkan diri, kemudian setelah kosong isi dengan kesadaran diri, sedang apa, mau kemana, harus bagaimana, itu kesadaran. Sedang apa, mau kemana, harus bagaimana, kayak gitu. Isi kesadaran kita ada di situ. Dicari aja sendiri masing-masing itu, dan sekarang kita kontrol batin, gaya kontrol batin. Padahal batin itu urusan perut ya, butun. Ya gitu aja, mari kita persiapkan diri masing-masing untuk riadoh malam ini. Untuk pembukaan pengantar saya cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.